Sejak kapan saya percaya istri saya itu tidak tumbuh sehari. Itu butuh waktu yang entah kapan mulai dan sampai sekarang itu berjalan. Begitulah kepemimpinan, sama. Ini tentang perasaan. Ya, kepemimpinan itu adalah tentang perasaan. Ya, coba katakan, siapa yang punya keinginan, cita-cita jadi pemimpin? Katakan yang punya rencana jadi pemimpin. Yang mau jadi pemimpin. Ya, terima kasih. Kalau saya hitung-hitung, sedikit yang mau jadi pemimpin. Pemimpin itu atau kepemimpinan itu memang barang langka. Lebih langka dari intan berlian. Sama seperti cinta. Cinta itu barang langka. Tidak semua orang bisa menikmati itu cinta. Karena ini tentang perasaan dan tentang kepercayaan, trust. Ya. Nah, anak sekalian, kenapa kita butuh dicintai? Karena kita butuh rasa aman. Kita butuh rasa aman. Seorang perempuan butuh laki-laki karena laki-laki itu melindungi dia, memberi dia rasa aman. Sama kita laki-laki butuh perempuan. Itu kita butuh ada jaminan keamanan. Dan karena itu kita butuh kepercayaan. Dari sana lahir cinta. Kepemimpinan adalah tentang perasaan. Kita memberikan kepercayaan pada seorang pemimpin karena kita percaya dia akan memberi kita jaminan, perlindungan, keamanan. Seorang pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri yang egois bukan pemimpin. Saya ulang ya. Seorang yang kita beri kepercayaan memimpin kita, tapi dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan pemimpin. Mungkin dia adalah seorang pengawas, mungkin dia kepala sekolah, belum tentu dia pemimpin. Belum tentu dia pemimpin. Ingat, pemimpin itu adalah kepercayaan. Kalau dia hanya mengambil keuntungan kemudian mengorbankan kita, itu bukan pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa mengembalikan dirinya untuk kepentingan anggotanya. Siapa yang pernah nonton film seorang pemimpin pasukan yang melihat anggotanya terluka, kemudian tanpa peduli senjata atau ada pelor, dia menyelamatkan anggotanya. Itu adalah pemimpin. Jadi kita yang dipimpin aman. Kita yang dipimpin aman. Anak-anakku sekalian, sejak kapan orang butuh seorang pemimpin? Nah, mari kita cerita sejarahnya. Sejarah Paleolitikum. Ada yang pernah dengar Paleolitikum? Tanya Pak Mansur. Zaman itu hidup masih susah. Hidup orang terancam karena banyak binatang buas. Itu zaman Paleolitikum. Tapi sepertinya sekarang juga walaupun tidak ada binatang buas, banyak hal yang menghancurkan kita. Ada orang yang sengaja merencanakan supaya kita jatuh. Ada orang yang punya rencana menghancurkan kita di karir, di dalam pekerjaan, dalam teman kelompok, ketika kita ada pertemanan. Ada saja orang yang punya rencana supaya kita rusak. Karena itu kita butuh pemimpin, di mana kita menaruh kepercayaan kita untuk melindungi kita untuk mencapai tujuan. Nah,
semua orang dianugerahi kepemimpinan. Tidak ada orang yang lahir tidak dianugerahi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya ulang ya, kepemimpinan itu anugerah dari Tuhan. Ada tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jalankan. Ada perintah dari Tuhan kita jalankan sebagai pemimpin. Karena itu walau kita ini tidak suka banyak orang, tapi karena ada tugas kepemimpinan anugerah dari Tuhan, kita harus tampil. Dan seorang pemimpin adalah seorang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tidak harus dia punya jabatan, tidak harus dia seorang bupati, tidak harus dia camat, tidak harus dia kepala desa, tidak harus kepala sekolah. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita berkelompok, ada masalah, kemudian tampil kita memberi jalan keluar, itu adalah pemimpin. Jangan tunggu sampai dia punya jabatan disebut pemimpin. Seorang pemimpin memberikan solusi kepada teman-temannya, kepada kelompoknya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Tidak semua orang diberi keistimewaan dan dengan itu bisa jalankan keistimewaan itu. Banyak seseorang berkata seperti ini, bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Tetapi menurut saya, perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Kata seseorang, hanya lelaki yang bisa menjadi pemimpin yang baik dan benar. Tetapi menurut saya, perempuan tidak jadi pemimpin yang baik dan itu seperti apa, Pak? Karena kebanyakan laki-laki sekarang itu hanya bicaranya saja, tidak dengan tidak dengan buktinya. Itu seperti apa, Pak? Dan pertanyaan kedua saya yaitu, Pak, tentang jika seseorang pemimpin, sebelum dia menjadi pemimpin, dia itu sangat bertanggung jawab. Dia itu kayak pencetak, kayak jadi seorang pemimpin. Tetapi setelah dia menjadi pemimpin, dia menunjukkan sikap-sikap aslinya. Itu bagaimana, Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki, suami harus tetap selalu jantan. Dan jantan itu adalah pemimpin. Nah, saya ingin memberi contoh ini. Lihat yang di sana ya. Nah, ini lihat. Ya, ini ada kabel. Saya mau ini mengarah ke selatan. Kalau saya dorong ini kira-kira saya dorong ke timur. Ini mengarah ke mana? Ini kepalanya mengarah ke selatan. Kalau saya dorong ke timur, mengarah ke mana? Ke bawah. Saya dorong ke timur ya. Arahnya tidak bisa ditentukan. Ingat ya, kalau saya dorong ini kita tidak bisa tahu kemana arahnya, ujungnya ini. Tapi kalau saya tarik, kemana saya mengarahkan, ke situ arahnya. Saya tarik ke utara, dia akan ke utara. Saya tarik ke selatan, dia akan ke selatan. Mengerti ya maksudnya? Seorang pemimpin itu adalah diikuti. Saya ulang ya, pemimpin itu diikuti. Banyak orang yang mencoba menjadi pemimpin, tapi dia salah cara. Dia paksa-paksa dorong orang. Kalian harus kerja sama, kalian harus kerja ini, kalian harus kerja ini. Tapi tidak ada orang kerja. Tahu kenapa? Dia sendiri tidak kerja. Dia suruh orang datang ke cepat-cepat pagi-pagi. Dia sendiri datang jam 9, jam 12, atau dia tidak datang. Kemudian kita disuruh datang. Tidak bisa. Seorang pemimpin itu, kau duluan kasih contoh, buktikan. Orang akan ikut. Begitu cara pemimpin. Iya. Nah, tentang karakter, semua orang punya sisi buruk. Semua orang punya sisi baik. Kalau kita mau lihat seseorang itu baik, jangan anggap dia tidak punya sisi jahat. Semua orang
Hari ini kita anggap dia pemimpin karena dia punya sikap baik. Hati-hati kalau hal itu yang kau lihat, karena setiap orang punya sisi buruk. Maka gunakanlah indikator-indikator yang bisa diukur. Jangan karena dia suka senyum, oh Pak Ali itu suka senyum, kau belum lihat dia marah. Oh Pak Ali itu pemurah, kau belum lihat anak asta gila merah. Setiap orang punya sisi baik, setiap orang punya sisi buruk, tergantung di mana keadaannya, apa situasinya. Lihat dia di situasi apa dia, lihat dia di kondisi apa, bagaimana perasaannya, pahami orang dalam situasi apa dia. Dan jangan, oh ini orang buruk. Manusia itu bukan makhluk yang seperti batu, hari ini batu, besok lagi batu. Manusia hari ini senyum, besok menangis, lusa tertawa, lusa dia marah. Manusia itu makhluk yang berubah-ubah. Hari ini jangan kau pikir, temanku berubah, itu bagus. Dia tidak jadi batu. Manusia berubah itu bagus. Ya, saya kira begitu. Ya. Pak, bagaimana cara memimpin yang baik dan benar? Ya, dia bertanya bagaimana cara memimpin yang baik dan benar. Saya ulang, memimpin itu seperti jatuh cinta. Ulang ya. Kalau kau tahu cara jatuh cinta, kau tahu memimpin. Ya, kalau kau tahu cara jatuh cinta, kau tahu memimpin. Cinta yang benar, kalau kau tidak tahu cinta yang benar, kau tidak tahu memimpin dengan benar. Ingat itu ya. Karena cinta sama dengan memimpin. Tahu jatuh cinta? Tahu dia. Berarti saya tidak usah kasih tahu kau tentang bagaimana memimpin. Apa dasarnya cinta? Apa dasarnya cinta? Kalau kau cinta seseorang, apa yang membuat kau cinta? Apa yang mendasari cinta? Bagaimana kau bisa jatuh cinta kalau kau tidak tahu dasarnya cinta? Tidak ada itu cinta di pandangan pertama. Ingat itu ya. Tidak ada cinta di pandangan pertama. Ada. Itu penipuan. Dan itulah banyak orang korban PHP. Tertipu harapan palsu. Jangan percaya cinta di pandangan pertama. Ulang ya, cinta itu dari kepercayaan. Cinta itu kepercayaan. Dan kita tidak bisa percaya orang dari satu kali bertemu. 2 kali bertemu belum tahu kita betul bisa dipercaya atau tidak. 3 kali bertemu belum tentu bisa dipercaya. Cinta itu seiring waktu kita tahu dia punya kelakuan, bisa dipercaya atau tidak. Jangan tertipu, saya cinta dia, kau belum tahu bisa dipercaya atau tidak. Pemimpin yang baik adalah tentang kepercayaan. Karenanya pemimpin yang baik harus punya integritas. Punya integritas, dia jujur. Kalau seseorang telah berbohong, dia tidak bisa memimpin dengan baik. Orang yang kita tahu kata-katanya tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya, lain yang dia ucapkan, lain kenyataannya, bukan pemimpin yang baik. Dan jangan anggap dia pemimpin. Dia hanya ya karena dia punya jabatan, dia bos, bukan pemimpin. Pemimpin adalah kepada seseorang kita berikan kepercayaan karena memang bisa dipercaya. Begitulah seorang pemimpin bisa dipercaya. Ya gitu.